Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Niken Ade Sofi Invitarianti, yang kedua Ahmad Taufikur Rahman, dan yang ketiga Muhammad Syarif Hidayatullah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makalah tentang dimensi-dimensi agama. Kemudian pembahasan pertama adalah pengertian agama. Noor Khalil menafsirkan bahwa kata ad-din atau agama adalah sebagai masdar yang mempunyai banyak arti, antara lain cara atau adat, peraturan, undang-undang, taat dan patuh, pengesakan Tuhan, dan lain sebagainya. Dari pengertian yang khas tersebut, maka ad-din dalam Islam sesungguhnya tidak cukup diartikan hanya sekedar agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Zat Maha Pencipta. Lebih dari itu, dinul Islam juga mengatur kehidupan antara umat manusia, bahkan dengan lingkungan alam sekitarnya. Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan Tuhan. Ada beberapa pendapat menurut ahli tentang agama. Yang pertama adalah menurut Hendro Puspito. Agama adalah suatu sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didaya gunakan untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat pada umumnya. Kemudian pendapat kedua adalah menurut Sultan Takdir Ali Sya'bana, agama adalah suatu sistem kelakuan dan perhubungan manusia yang pokok pada hubungan manusia dengan rahasia kekuasaan dan kegaiban yang tiada terhingga luasnya, dan dengan demikian memberi arti kepada hidupnya dan kepada alam semesta yang mengelilinginya. Kemudian pendapat terakhir menurut Hamka, dalam mendefinisikan agama secara bahasa dan makna agama, tentu kita bisa merujuk pada arti aslinya, yaitu menyembah, menundukkan diri, atau memuja. Namun, pemahaman atas agama itu sendiri tidak terbatas demikian. Agama itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya a atau tidak, gama kacau. Artinya, agama sebagaimana asalnya adalah sebuah panduan hidup agar kehidupan ini teratur dan tidak kacau. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah pengertian dimensi agama. Dimensi agama Islam sendiri adalah aspek atau syarak untuk melihat suatu permasalahan dan kepercayaan pada sekelompok orang atau seorang dalam Islam. Atau dimensi agama Islam adalah cara yang dilakukan untuk melihat permasalahan yang terjadi di suatu kelompok atau seseorang dalam dunia Islam. Dimensi-dimensi Islam secara garis besar terhimpun dalam 3 hal, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah dalam Islam adalah berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu dari akidah. Secara harfiah, akidah adalah mengikat atau terikat. Adapun secara istilah adalah sistem kepercayaan dalam Islam. Akidah merupakan sesuatu yang mengikat pada diri seseorang dalam bertingkah laku. Dalam Islam, salah satu bentuk akidah adalah rukun iman, rukun Islam. Yang kedua adalah syariat. Syariat secara harfiah artinya adalah jalan raya atau jalan menuju sumber mata air, atau bermakna jalannya suatu hukum atau perundang-undangan. Kemudian diimbui kata Islam yang kemudian menjadi syariat Islam, yang dapat diartikan suatu jalan yang mengatur umat Islam dan harus diketahui, yang berisi perintah, anjuran, dan larangan yang akan menentukan kehidupan manusia dan sebagai muslim. Hal tersebut harus dipatuhi sebagai umat beragama.
Sebagai istilah keislaman, syariat adalah dimensi hukum atau peraturan dari ajaran-ajaran agama Islam. Disebut syariat karena dimaksudkan untuk memberikan jalan atau mengatur lalu lintas perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup itu adalah yang bersifat vertikal dan horizontal. Vertikal adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan horizontal adalah hubungan antara sesama manusia. Yang ketiga adalah akhlak. Ada dua pendekatan untuk mengetahui pengertian akhlak, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, akhlak adalah perangai, tabiat, kelakuan atau watak dasar, kebiasaan atau kelaziman, dan peradaban yang baik. Akhlak menurut istilah ialah seperti yang dilontarkan Al-Ghazali. Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dapat menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pertimbangan ataupun pemikiran. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah teori Glock dan Stark tentang dimensi agama. Menurut Jamaluddin Anjok, 5 dimensi keberagamaan rumusan Glock dan Stark melihat keberagamaan tidak hanya dari dimensi ritual semata, tetapi juga ada dimensi-dimensi lain. Meskipun tidak sepenuhnya sama, 5 dimensi keberagamaan rumusan Glock dan Stark itu bisa disejarkan dengan konsep Islam. Yang pertama adalah dimensi keyakinan, belief ideological dimension, yaitu tingkatan seseorang dalam meyakini kebenaran ajaran agamanya. Dimensi ini dalam Islam dikenal sebagai dimensi akidah. Seorang muslim akan dikatakan memiliki religiusitas tinggi manakala memiliki akidah yang kuat. Yang kedua adalah dimensi peribadatan, practice ritualistic dimension, yaitu tingkatan kepatuhan seseorang menjalankan kewajiban yang diperintahkan agamanya. Dimensi peribadatan atau dalam Islam dikenal dengan dimensi ibadah yang menitik beratkan pada ketaatan seorang hamba kepada Rabb dan Rasul-Nya dalam menjalankan perintah-perintah serta kepatuhan dan meninggalkan larangan-larangannya. Yang ketiga adalah dimensi penghayatan, feeling experiential dimension, yaitu tingkatan seseorang mengalami perasaan atau pengalaman-pengalaman keagamaan. Contoh, apabila seorang muslim yang ditimpa persoalan yang berat atau musibah dan tidak segera mendapatkan solusi, tiba-tiba datang seorang yang menawarkan jasa secara cuma-cuma dan tanpa pamrih apapun, sehingga orang tersebut akan merasa bahwa dia telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara orang tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah dimensi pengetahuan, knowledge intellectual dimension, yaitu tingkatan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap agamanya. Dimensi pengetahuan dalam ranah tasawuf dikenal dengan 3 tingkatan pengetahuan, yakni ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah dimensi pengalaman atau effect consequential dimension, yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya dalam kehidupan sosial. Menurut Anjok dan Suroso mengatakan bahwa dalam Islam, dimensi ini dapat diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan atau perilaku yang baik, yaitu perilaku suka menolong, bekerjasama, beramal, menumbuhkan kebaikan sama manusia, jujur, memaafkan, menjaga lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah teori Ninian Smart tentang dimensi agama. Ninian Smart menganalisis dimensi agama dengan menggunakan analisis pandangan dunia untuk menggali dimensi-dimensi agama. Ninian Smart dalam karyanya The Religious Experience of Mankind menyebutkan bahwa dimensi agama terdapat 7 bagian. Yang pertama, dimensi praktis atau ritual. Dimensi ini merupakan aspek dari agama yang melibatkan aktivitas yang diterapkan dalam suatu upacara atau tindakan ritual yang dibuat oleh manusia
sebagai pengungkapan simbolis mengenai hablum minannas dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam dimensi ini, kegiatan upacara diwujudkan dalam bentuk perayaan atau ibadah hari raya. Misalnya, dalam agama Islam terdapat praktek ibadah korban yang merupakan suatu ritual yang dilakukan setahun sekali oleh umat Islam pada hari raya Idul Adha. Dimensi agama yang kedua adalah dimensi emosional eksperiensial. Dalam dimensi ini menggambarkan bahwa manusia memiliki perasaan, pengalaman religius atau pengalaman iman saat merasakan ciptaan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga itu membuat manusia merasakan suatu kesatuan yang erat bersama Sang Ilahi. Dalam dimensi emosional eksperiensial ini, pengalaman iman dapat berupa peristiwa yang menggembirakan, menyedihkan, kekaguman, serta ketakutan yang membawanya ke arah pertaubatan. Misalnya saja dalam agama Islam, sebagaimana ibadah haji ataupun umroh. Ini merupakan pengalaman ibadah seseorang yang dapat meningkatkan dan menjaga keimanan. Begitupun juga dengan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, ini merupakan pengalaman yang berharga bagi umat Islam. Dimensi yang ketiga adalah dimensi naratif atau mistik. Dalam dimensi ini menyajikan berbagai kisah ataupun cerita suci untuk direnungkan dan kemudian diambil maknanya. Dengan melalui dimensi ini, manusia dapat saling berbagi kebaikan dengan membagikan kisah ataupun cerita suci kepada sesama, kemudian untuk direnungkan dan diambil maknanya. Misalnya saja dalam agama Islam seperti cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad, di mana peristiwa ini merupakan bagian penting yang harus dipercaya umat Islam sebagai latar belakang perintah sholat dalam Islam. Selanjutnya, dimensi yang keempat adalah filosofis doktrinal. Dalam dimensi ini menyajikan pemikiran rasional, argumentasi, dan penalaran terutama menyangkut ajaran-ajaran agama. Dalam dimensi filosofis doktrinal ini berfungsi membantu seseorang untuk memahami ajaran agama dan eksistensi doktrin. Dimensi yang kelima adalah dimensi etika dan legal. Dalam dimensi ini menyangkut perwujudan keyakinan dalam bentuk perilaku moral yang dijadikan keyakinan seseorang dalam pandangan hidupnya. Dalam dimensi etika ini berkaitan dengan kebaikan atau kebenaran tingkah laku seseorang, sedangkan dimensi legal berkaitan dengan sah atau tidaknya perilaku seseorang berdasarkan hukum agama yang diyakini. Dimensi yang keenam adalah dimensi sosial institusional. Dalam dimensi ini mengatur kehidupan bersama, menyangkut kepemerintahan, keorganisasian, serta melibatkan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik sebagai organisasi terpisah maupun sebagai organisasi antar masyarakat dengan masyarakat, misalnya seperti masjid dan kepengurusannya. Dimensi yang terakhir adalah dimensi material dan bahan. Dalam dimensi ini menyangkut barang-barang atau alat-alat yang digunakan untuk pemujaan serta pelaksanaan kehidupan beragama, termasuk bangunan atau tempat-tempat ibadah seperti masjid dan Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam. Kemudian Ninian Smart mengidentifikasi 7 dimensi agama sebagai manifestasi agama dari tataran normatif menjadi historis, yang mana kemudian memungkinkannya untuk melakukan semua jenis pendekatan pada studi agama dan juga dalam cara meraih kebenaran dalam berbagai macam agama yang ada. Teori Ninian Smart tentang dimensi agama ini dapat ditemukan pula dan hampir sama dalam pandangan Sartono Kartodiljo.
Beliau ini merupakan seorang peneliti studi agama di Indonesia. Dalam pembahasannya tentang dimensi-dimensi religius, Kartodirjo menyebutkan bahwa dimensi religius sebagai berikut. Yang pertama, dimensi pengalaman keagamaan. Ini mencakup semua perasaan, persepsi, dan sensasi yang dialami ketika berkomunikasi dengan realitas supernatural. Yang kedua, dimensi ideologi. Ini menyangkut satu set kepercayaan terhadap makhluk gaib dan kehidupan setelah kematian. Dimensi yang ketiga, dimensi ritual. Ini mencakup semua aktivitas seperti upacara keagamaan, berdoa, dan berpartisipasi dalam berbagai kewajiban agama. Dimensi yang keempat adalah dimensi intelektual. Adalah dimensi yang berhubungan dengan pengetahuan tentang agama. Pengetahuan agama ini didapatkan melalui proses belajar dari pimpinan agama ataupun berupa ilham secara langsung dari Tuhan yang dipercayai sebagai wahyu. Kemudian dimensi yang terakhir adalah dimensi konsekuensional. Adalah dimensi yang mencakup semua efek dari kepercayaan, praktek, dan pengetahuan dari orang yang menjalankan agama. Dengan perkataan lain, semua perbuatan. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah teori Usman Najati tentang dimensi agama. Usman Najati mengatakan bahwa dalam agama Islam terdapat program pendidikan yang bertujuan untuk merealisasikan keseimbangan antara dimensi material dan dimensi spiritual dalam diri manusia, yang mengisyaratkan pentingnya dimensi spiritual dalam memandang kesehatan mental. Di antaranya, yang pertama, dimensi spiritual. Dalam dimensi ini berkonsentrasi untuk menguatkan spiritual dalam diri manusia dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah dengan melakukan ritual ibadah. Dimensi yang kedua adalah dimensi psikologis. Dalam dimensi ini berkonsentrasi untuk mengendalikan dimensi material dalam diri manusia. Dalam dimensi psikologis ini terdiri dari kejujuran, terbebas dari rasa dengki, merasa percaya diri, serta mampu menanggung kegagalan dan rasa gelisah. Dimensi yang ketiga adalah dimensi sosial. Dalam dimensi ini berkonsentrasi pada pengajaran yang meliputi semua aspek tradisi untuk kematangan emosi serta sosial. Dalam dimensi ini terdiri dari mencintai kedua orang tua, rekan dan anak, membantu orang yang membutuhkan, serta bersikap amanah dan berani mengatakan yang benar. Kemudian dimensi yang terakhir adalah dimensi biologis. Dalam dimensi ini terdiri dari sehat, tidak cacat fisik, memperhatikan kesehatan, dan tidak membebani fisik sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan tolak ukur di atas, kiranya dapat digambarkan secara ideal bahwa orang yang benar-benar sehat mentalnya adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berusaha secara sadar untuk merealisasikan nilai-nilai agama sehingga kehidupannya itu sejalan dengan tuntutan agama. Selanjutnya ada aspek-aspek atau dimensi agama menurut Kuncoro-Dingrad. Kehadiran agama ada dalam sistem nilai yang dianut bersama oleh pemeluknya, atau dengan kata lain nilai-nilai agama yang substansial melekat dalam diri pemeluknya, bukan melekat pada simbol-simbol agama yang merujuk kepada sesuatu yang lain atau ajaran tertulis dalam kitab suci maupun tempat keagamaan. Di era modern seperti saat ini, kehadiran agama dapat ditampilkan secara visual di ruang publik. Representasi agama atau perwujudan agama tersebut misalnya melalui ritual atau ibadah seperti sholat, haji, pengajian, dan representasi material seperti tempat ibadah, ajaran yang terwujud dalam kitab turunannya, atau representasi behavioral seperti ucapan dan tingkah laku penganutnya. Jadi, selain agama tampil sebagai sebuah ritual, material, dan behavioral, ternyata di era modern, agama juga tampil dalam bentuk visual. Bapak Antropologi Indonesia, yaitu Kuncoro-Dingrad, membagi agama ke dalam 4 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek emosi keagamaan. Aspek emosi
keagamaan merupakan aspek esoteris atau aspek khusus dalam agama yang menyebabkan manusia bersifat religius. Dalam aspek ini terkandung akidah atau keyakinan terhadap Tuhan. Contohnya di dalam Islam, umatnya yakin dan percaya akan adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta takdir Allah. Yang kedua, ada sistem keyakinan. Mengandung segala bayangan serta keyakinan manusia tentang sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta berbagai hal yang terkait dengan norma dan ajaran religi yang bersangkutan. Dalam aspek ini terdapat sistem kepercayaan atau ajaran yang membedakan agama yang satu dengan agama yang lain. Misalnya, dalam agama Islam meyakini akan adanya Allah. Dalam agama Nasrani meyakini akan adanya Yesus Kristus, dan dalam agama Hindu meyakini akan adanya dewa. Yang ketiga, sistem ritual atau upacara merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa, atau makhluk halus yang mendiami alam gaib. Maksud mencari hubungan di sini ialah manusia ingin merasakan kedekatan yang lebih intim dengan Tuhannya, dewanya, atau makhluk halus melalui perantara ritual atau upacara. Sistem ritual ini kebanyakan sudah tercampur atau sudah dipengaruhi oleh budaya, misalnya pada ritual selamatan. Nah, ritual ini sebagai wujud kebersyukuran kepada Tuhan atas terwujudnya suatu hal yang diinginkan. Kebersyukuran inilah yang merupakan wujud keinginan untuk menjalin kedekatan dengan Tuhannya. Yang keempat, ada umat atau kesatuan sosial, di mana menganut sistem keyakinan tentang sifat Tuhan, wujud alam gaib, atau norma yang sama. Kemudian, ada dimensi agama menurut Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dari penelitian Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada tahun 1987, menunjukkan persamaan dengan dimensi religiusitas yang diungkapkan oleh Clark and Stark, yaitu 1. Dimensi iman. Dimensi iman mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, malaikat, kitab, nabi, mukjizat, hari akhir, dan adanya setan serta takdir baik dan buruk. 2. Dimensi Islam. Dimensi Islam ini mengukur sejauh mana tingkat frekuensi, intensitas, dan pelaksanaan ibadah hambanya, dan dimensi ini juga mencakup pelaksanaan sholat, zakat, puasa, dan haji. 3. Dimensi ihsan mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar perintah Tuhan, keyakinan menerima balasan, perasaan dekat dengan Tuhan, dan dorongan untuk melaksanakan perintah agama. 4. Dimensi ilmu. Dimensi ilmu ini mengenai seberapa jauh pengetahuan seseorang tentang agamanya, misalnya pengetahuan tentang tauhid, fikih, dan ketakwaan. Kelima, ada dimensi amal. Dimensi amal meliputi bagaimana pengamalan keempat dimensi di atas yang ditunjukkan dalam perilaku individu. Dimensi ini menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya. Terakhir, ada dimensi religiusitas berdasar hadis Rasulullah. Hampir sama dengan dimensi menurut Clark and Stark serta dimensi menurut Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Religiusitas dalam Islam merujuk kepada hadis Rasulullah yang bersumber dari Umar radhiyallahu an sebagai berikut. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba seorang lelaki yang berpakaian amat putih dan rambutnya amat hitam datang menghampiri kami. Tidak ada tanda-tanda bekas bepergian padanya dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya.
Ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menyandarkan atau merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau. Lantas ia meletakkan kedua tapaknya pada kedua paha beliau. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Muhammad, ceritakanlah padaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam ialah hendaknya kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah apabila kamu mampu." Ia berkata, "Kamu benar." Lantas tercenganglah kami terhadap sikapnya itu, sebab ia bertanya sekaligus membenarkannya. Lalu laki-laki itu berkata, "Ceritakanlah padaku tentang iman." Beliau menjawab, "Hendaknya kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qadar baik dan qadar buruk." Laki-laki itu berkata, "Kamu benar." Kemudian ia berkata, "Ceritakanlah padaku tentang ihsan." Beliau menjawab, "Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Apabila kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Laki-laki itu berkata lagi, "Ceritakanlah padaku tentang hari kiamat." Beliau menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya." Lalu lelaki itu berkata, "Kalau begitu, ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya saja." Beliau menjawab, "Apabila hamba wanita telah melahirkan tuannya, manakala engkau melihat yang tanpa alas kaki dan telanjang, dan lagi banyak tangguannya, dan hidup sebagai penggembala kambing mulai berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi." Kemudian laki-laki itu pergi. Selang beberapa saat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya tadi?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau berkata, "Sesungguhnya ia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Agama Islam dibangun di atas 5 unsur, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari 2 hadis tersebut, religiusitas agama Islam dapat dibagi menjadi 5 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi akidah atau ideologi. Dimensi ini mengungkap masalah keyakinan manusia, yakin akan adanya Allah, malaikat, kitab, nabi, hari pembalasan, serta qada qadar, kebenaran agama dan hal gaib yang diajarkan agama, atau dengan kata lain, dimensi akidah dalam ajaran Islam adalah tauhid atau menegaskan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, dimensi ibadah atau ritual. Dimensi ibadah berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan pelaksanaan ibadah seseorang. Dimensi ibadah ini dapat diketahui dari sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh agamanya. Yang ketiga, dimensi amal atau pengamalan. Dimensi amal ini berkaitan dengan kegiatan pemeluk agama untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama. Dalam rumusan Clock and Stark, dimensi ini merujuk pada sejauh mana seseorang berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya. Perilaku yang dimaksud adalah bagaimana individu berhubungan dengan dunianya, terutama dengan sesama manusia.
Yang keempat, dimensi ihsan atau penghayatan. Sesudah memiliki keyakinan yang tinggi dan melaksanakan ajaran agama, baik ibadah ataupun amal dalam tingkat yang optimal, maka dicapailah situasi ihsan. Dimensi ihsan berkaitan dengan seberapa jauh seseorang merasa dekat dan dilihat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan nikmat beribadah, pernah merasa diselamatkan oleh Allah, dan tersentuh atau bergetar ketika mendengar asma-asma Allah. Selain itu, dimensi ini berisikan pengalaman unik dan spektakuler yang merupakan keajaiban dari Tuhan. Misalnya, apakah seseorang pernah merasa bahwa doanya dikabulkan oleh Tuhan? Apakah pernah merasakan selamat dari bahaya karena pertolongan Tuhan? Dan kejadian-kejadian lainnya. Kelima, ada dimensi ilmu atau pengetahuan. Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya. Orang yang beragama minimal harus mengetahui hal-hal pokok mengenai dasar keyakinan, kitab suci, dan tradisi. Dengan mengetahui hal yang berhubungan dengan agama yang dianut, seorang individu akan lebih paham tentang ajaran agama yang dipeluknya. Jadi, keagamaan seseorang bukan hanya sekedar atribut atau simbol semata, namun menjadi tampak jelas dalam kehidupan pribadinya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi agama secara garis besar terhimpun dalam 3 hal, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah merupakan sesuatu yang mengikat pada diri seseorang dalam bertingkah laku. Disebut syariat karena dimaksudkan untuk memberikan jalan atau mengatur lalu lintas perjalanan hidup manusia. Sedangkan akhlak secara etimologis adalah perangai, tabiat atau kelakuan dan watak dasar, kebiasaan atau kelaziman, dan peradaban yang baik. Sementara akhlak menurut istilah ialah seperti yang dilontarkan Al-Ghazali, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa dan yang dapat menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Dimensi agama juga dijelaskan oleh beberapa ahli seperti Clark and Stark, Ninian Smart, Usman Najati, Kunchoroningrat, Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, serta berdasar dari hadis Rasulullah. Sekian penjelasan dari kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan, dapat disampaikan di forum diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.